Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Bau antiseptik menyengat setiap kali Risma menarik napas. Lampu putih di langit-langit kamar rawat membuat matanya cepat lelah. Tapi ia enggan memejam terlalu lama. Setiap kali terlelap, bayangan motor yang tiba-tiba memotong jalannya kembali muncul. Rem mendecit, tubuhnya oleng, lalu aspal yang terasa dingin di pipinya. Lengannya diperban, pergelangan kakinya masih nyeri. Dokter bilang hanya luka ringan dan butuh observasi 1 malam. Semua orang menganggap ia beruntung. Namun yang memenuhi kepalanya bukan rasa sakit di tubuh, melainkan daftar hal di rumah. Cucian yang belum diangkat, tagihan listrik yang jatuh tempo, dan makan malam yang pasti belum disiapkan. Pikirannya berputar di sana, seolah rumah itu mesin yang akan rusak jika ia berhenti sebentar saja. Pintu kamar terbuka pelan. Dimas masuk dengan langkah cepat, ponsel di tangan. Ia suami Risma, orang yang selama ini selalu Risma dahulukan bahkan sebelum dirinya sendiri. Wajahnya tampak cemas, tapi matanya terus melirik layar. "Kamu gimana?" tanyanya singkat. Berdiri di sisi ranjang tanpa benar-benar mendekat. "Sudah lebih enakan," jawab Risma pelan. Suaranya serak. "Dokter bilang besok boleh pulang." Dimas mengangguk. Terlihat lega. Tapi kelegaan itu terasa seperti seseorang yang baru memastikan jadwalnya tidak terganggu. Bukan seseorang yang takut kehilangan. "Syukurlah kalau gitu," katanya. "Soalnya besok aku ada urusan." Risma menunggu, mungkin sentuhan tangan, mungkin pertanyaan lebih lanjut. Tidak ada. Dimas malah memasukkan tangan ke saku jaketnya, lalu menatap Risma dengan ragu sejenak. "ATM kamu di mana?" tanyanya. Risma mengerjap. "ATM? Iya, kartu kamu. Buat jaga-jaga. Siapa tahu butuh bayar ini itu. Kamu kan di sini." Nada suaranya dibuat wajar, seolah itu hal paling logis di dunia. Ada jeda kecil di dada Risma. Bukan sakit, bukan marah, lebih seperti sesuatu yang bergeser dari tempatnya. "Di dompet," jawabnya pelan. "Kenapa?" "Pinnya masih yang biasa," lanjut Dimas. Pertanyaan itu datang terlalu cepat, terlalu siap. Risma menatap wajah suaminya, mencoba membaca sesuatu. Dimas tetap terlihat tergesa. Ibu jarinya sesekali mengetuk layar ponsel. Tidak ada kesan ia memikirkan kondisi Risma lebih dari yang perlu. "Mas, uang di tabungan itu buat cicilan bulan ini," kata Risma hati-hati. "Ia tahu," jawab Dimas cepat. "Aku cuma pegang. Kamu jangan mikir macam-macam. Kamu fokus sembuh aja." Kalimat itu terdengar benar, tapi entah kenapa tidak terasa menenangkan. Risma mengangguk kecil. Ia menyebutkan pinnya dengan suara pelan. Dimas mencatat di ponsel, lalu memasukkan dompet Risma ke tasnya tanpa bertanya lagi. "Ya sudah. Aku cuma sebentar. Mama di rumah sendirian," katanya. "Mama." Selalu ada alasan itu. Bu Lestari, ibu Dimas, memang tinggal bersama mereka sejak setahun lalu. Risma yang mengusulkan awalnya, merasa itu kewajiban. Tapi sejak itu, rumah terasa makin penuh aturan yang bukan miliknya. "Kamu istirahat ya," tambah Dimas. Sudah setengah berbalik ke pintu. Risma mengangguk lagi. Pintu menutup. Langkah Dimas menjauh. Kamar kembali sunyi. Hanya bunyi monitor detak jantung yang ritmis. Risma menatap perbannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua wajar. Suami mengurus keuangan saat istri dirawat, itu normal. Ia sendiri yang selalu bilang pada Dimas untuk pakai saja kartunya kalau perlu. Namun ada detail kecil yang mengusik. Dimas tidak bertanya ia butuh apa. Tidak menanyakan rasa sakitnya. Tidak mengeluh khawatir. Yang ia pastikan hanya kartu dan PIN. Risma menelan ludah. Perasaan tak enak itu datang seperti angin tipis di sela jendela. Tidak cukup kuat untuk disebut badai,
tapi cukup membuat kulit merinding. Ponselnya bergetar. Pesan dari grup kantor menanyakan kondisinya. Pak Arif, atasannya, menulis singkat tapi hangat, menyuruhnya fokus pulih dan tidak memikirkan pekerjaan. Risma membaca itu 2 kali. Aneh, perhatian sederhana dari atasan terasa lebih tulus daripada kunjungan suaminya sendiri. Ia mematikan layar ponsel. Langit di luar jendela mulai gelap. Untuk pertama kalinya sejak masuk rumah sakit, Risma tidak memikirkan rumah. Ia memikirkan satu pertanyaan kecil yang belum pernah ia izinkan muncul. Kalau ia berhenti mengurus semuanya, apa yang sebenarnya akan terjadi? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak, seolah ia berdiri di tepi sesuatu yang belum dikenal. Perlahan, Risma meraih ponselnya lagi. Ia membuka aplikasi bank. Jarangnya ia mengecek mutasi di hari biasa. Ia percaya Dimas kalau sudah soal rumah tangga. Jarumnya ragu di atas layar. Lalu, dengan napas ditahan, ia menekan tombol login. Itu keputusan kecil. Tapi untuk pertama kalinya, Risma memilih melihat sendiri, bukan sekadar percaya. Dan saat lingkaran loading berputar di layar, perasaan tak enak di dadanya berubah menjadi kewaspadaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lingkaran loading di layar ponsel Risma terus berputar, memantulkan cahaya pucat ke wajahnya. Ia menahan napas tanpa sadar. Jempolnya sedikit berkeringat, padahal ruangan ber-AC dingin. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia cari. Angka yang salah, transaksi aneh, atau sekadar alasan untuk menertawakan kecurigaannya sendiri. Aplikasi bank akhirnya terbuka. Saldo masih ada di sana. Utuh seperti terakhir ia ingat. Tidak ada transaksi mencurigakan. Dadanya mengendur sedikit. Kamu terlalu curiga, bisiknya pada diri sendiri. Namun perasaan itu tidak sepenuhnya pergi. Ia sadar barusan membuat keputusan berbeda. Mengecek sendiri, bukan menunggu diberitahu. Hal kecil, tapi terasa seperti melangkah keluar dari kebiasaan lama. Pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk membawa obat. Perempuan itu tersenyum hangat, memeriksa infus dan menanyakan tingkat nyeri di kaki Risma. Suami sudah pulang, ya? Tanyanya ringan. Iya, jawab Risma. Biasanya keluarga pasien suka bergantian jaga. Biar pasiennya tenang, lanjut perawat itu tanpa maksud apa-apa. Risma hanya mengangguk. Ia tidak ingin menjelaskan bahwa di rumahnya, ia justru yang biasa menjaga semua orang. Kalimat itu menempel di kepalanya setelah perawat pergi. Biar pasiennya tenang. Ia mencoba mengingat kapan terakhir ia merasa tenang tanpa memikirkan orang lain. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Bu Lestari. Risma, Mama sama Dimas kepikiran terus lihat kamu di RS. Mama usul kita pergi sebentar keluar kota. Biar pikiran gak stres. Doain ya. Risma membaca pesan itu 2 kali. Kata-katanya terdengar seperti perhatian, tapi arahnya terasa aneh. Mereka ingin pergi, supaya tidak stres memikirkan dia. Jarinya kaku di atas layar. Ia membayangkan Bu Lestari mengucapkannya dengan nada lembut tapi pasti. Nada yang selama ini sulit ia bantah. Nada yang selalu membuatnya merasa bersalah jika tidak setuju. Belum sempat membalas, pesan lain masuk. Dari Dimas. Kamu urus diri kamu dulu ya. Jangan mikir rumah. Mama juga butuh refreshing. Nanti kita cerita lagi. Tidak ada kata, aku khawatir. Atau, cepat sembuh. Hanya instruksi singkat. Seolah Risma proyek yang harus ditunda sementara. Risma menatap layar sampai huruf-huruf itu terasa asing. Di kepalanya, sesuatu mulai tersusun pelan. Liburan butuh biaya. Transport, hotel, makan. Ia tahu betul berapa rata-rata pengeluaran mereka. Refleks, ia membuka lagi aplikasi bank. Bukan karena ada transaksi baru, lebih karena pikirannya otomatis mengaitkan 2 hal itu. Saldo masih sama. Tapi sekarang ia memandang angka itu berbeda. Angka itu tiba-tiba terasa seperti dirinya sendiri, selalu tersedia, selalu dianggap ada.
Risma meletakkan ponsel di dada. Langit di luar jendela RS berwarna jingga keabu-abuan. Jam besuk hampir habis. Tidak ada tanda Dimas akan kembali malam ini. Ingatan kecil muncul. 2 bulan lalu, saat Risma lembur dan pulang larut, Bu Lestari pernah berkata sambil tertawa, "Untung Dimas dapat istri rajin kerja. Rumah bisa jalan." Waktu itu Risma menganggapnya pujian. Sekarang kalimat itu terdengar berbeda di telinganya. Rumah bisa jalan. Seperti mesin. Dan ia bahan bakarnya. Perutnya terasa kosong. Padahal ia sudah makan bubur RS. Kosong yang bukan lapar. Ia mencoba mencari alasan lain. Mungkin mereka benar-benar butuh hiburan. Mungkin ini cara mereka mengalihkan cemas. Namun pertanyaan kecil muncul lagi. Lebih jelas dari kemarin. Kalau mereka benar cemas, kenapa pergi jauh dari sumber kecemasan itu? Ponselnya bergetar lagi. Kali ini dari kantor. Pak Arif mengirim pesan memastikan ia tidak perlu memikirkan laporan mingguan. Kesehatan dulu. Risma. Kantor bisa tunggu. Kalimat sederhana itu menancap lembut. Kantor yang sering ia takutkan justru memberinya ruang. Rumah yang ia perjuangkan justru menjauh. Risma menutup mata. Ia tidak menangis. Emosinya bukan ledakan, melainkan pergeseran pelan, dari percaya menjadi mempertanyakan. Ia membuka chat dengan Dimas lagi. Mengetik. Liburannya berapa hari? Ia menatap kalimat itu lama. Itu pertanyaan biasa, tapi baginya berarti mengakui rencana itu nyata. Beberapa detik, ia menghapusnya. Lalu ia mengetik ulang. Berbeda. Hati-hati di jalan. Ia mengirimnya. Bukan karena setuju, tapi karena belum siap menolak. Namun setelah pesan terkirim, Risma melakukan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak rencanakan. Ia masuk ke pengaturan aplikasi bank dan mengaktifkan notifikasi transaksi real-time. Setiap rupiah keluar akan langsung muncul di ponselnya. Tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol konfirmasi. Itu bukan larangan. Bukan konfrontasi. Hanya pengamatan. Tapi di dalam dadanya, keputusan kecil itu terasa seperti melanggar aturan tak tertulis dalam rumah tangganya. Jangan terlalu menghitung. Nanti dibilang tidak ikhlas. Layar ponsel kembali gelap. Risma menatap bayangannya sendiri di sana. Untuk pertama kali, ia tidak hanya ingin sembuh. Ia ingin mengerti. Dan keinginan itu, pelan-pelan, lebih menakutkan daripada rasa sakit di kakinya. Keinginan untuk mengerti itu tidak membuat Risma tidur nyenyak. Semalaman ia terbangun beberapa kali setiap kali ponselnya menyala. Bukan karena ada pesan penting, hanya notifikasi biasa yang membuat jantungnya refleks berdegup. Ia sendiri heran, sejak kapan ia setegang ini hanya karena suara notifikasi. Pagi di rumah sakit datang pelan. Cahaya matahari menembus tirai tipis, memantul di lantai mengilap. Kakinya masih nyeri saat digerakkan, tapi dokter sudah bilang kondisinya stabil. Secara fisik, ia membaik. Secara batin, ia merasa seperti berdiri di lantai yang mulai retak halus. Ketukan ringan terdengar di pintu. Sebelum Risma menjawab, pintu sudah terbuka sedikit. Permisi, pasien paling keras kepala di lantai ini di sini, kan? Suara itu familiar. Nia muncul dengan tas jinjing dan wajah khawatir yang berusaha disamarkan jadi senyum. Nia adalah sahabat Risma sejak awal kerja. Orang yang selalu Risma hubungi saat lembur melewati tengah malam, dan satu-satunya yang berani menegurnya tanpa takut Risma tersinggung. "Kamu bikin kaget," kata Risma, tapi sudut bibirnya terangkat. Nia mendekat, matanya langsung memindai perban di kaki dan lengan Risma. "Keras kepala apanya? Ini kamu yang ditabrak atau kamu yang nabrak dunia?" "Cuma lecet," jawab Risma ringan. Nia tidak tertawa. Ia menarik kursi dan duduk lebih dekat. "Dimas di mana?" Pertanyaan itu datang terlalu cepat. Risma sudah menyiapkan jawaban otomatis, tapi tetap terasa tidak nyaman saat diucapkan. "Di rumah. Sama mamanya." Nia mengerutkan dahi. "Kok bukan di sini?" Risma menarik napas pendek.
Mereka mau pergi sebentar keluar kota. Biar nggak stres mikirin aku. Kalimat itu terdengar aneh bahkan di telinganya sendiri. Saat diucapkan oleh Bu Lestari lewat pesan, ia masih bisa menelannya. Saat diulang dengan suara sendiri, rasanya janggal. Nia terdiam 2 detik. Lalu, maksudnya, liburan. Risma mengangguk kecil. Ekspresi Nia berubah dari khawatir menjadi tidak percaya. Kamu di rumah sakit, Ris. Mereka liburan. Nia, ini cuma observasi. Aku juga besok pulang. Itu bukan poinnya. Nada suara Nia turun, lebih hati-hati tapi jelas menahan reaksi. Orang kalau khawatir biasanya nempel di dekat, bukan pergi jauh. Risma langsung menjawab, terlalu cepat. Mungkin mereka capek. Di rumah juga tegang terus. Nia menatapnya lama. Tatapan yang tidak menghakimi, tapi juga tidak menerima mentah-mentah. Kamu ingat nggak waktu kamu demam tinggi tahun lalu? Tanya Nia pelan. Risma mengernyit. Yang mana? Yang kamu tetap masak karena mama mertuamu bilang Dimas nggak bisa makan di luar. Ingatan itu muncul. Dapur panas, kepalanya pusing, tapi ia tetap berdiri menggoreng tempe. Waktu itu ia bangga bisa tetap menjalankan perannya. Kamu selalu punya alasan buat mereka, lanjut Nia. Selalu kamu yang menyesuaikan. Risma merasa sesuatu di dadanya menegang. Namanya juga rumah tangga. Nggak bisa hitung-hitungan terus. Aku nggak bilang hitung-hitungan, kata Nia lembut tapi tegas. Aku cuma lihat kamu selalu di posisi ngalah. Kata itu, ngalah, menyentuh titik yang tidak ingin Risma sentuh. Selama ini ia menyebutnya pengertian, bukan mengalah. Aku nggak dipaksa, balas Risma. Aku yang mau. Nia mengangguk pelan. Iya, kamu memang jarang dipaksa. Kamu cuma dibuat merasa bersalah kalau nggak melakukan. Risma membuka mulut untuk membantah, tapi kata-katanya tidak langsung keluar. Ia mencari contoh untuk membela Dimas, sesuatu yang jelas, sesuatu yang meyakinkan. Dimas itu sebenarnya baik, katanya akhirnya. Dia cuma nggak enakan sama mamanya. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan yang sudah sering ia pakai. Tapi kali ini, suaranya tidak bulat. Ada jeda kecil sebelum kata, baik. Seolah ia harus memilihnya dengan hati-hati. Nia menangkap jeda itu. Risma tahu. Namun Nia tidak menekan lagi. Ia hanya membuka tasnya, mengeluarkan buah potong. Aku nggak datang buat nyeramahin kamu. Aku cuma nggak mau kamu selalu jadi orang terakhir yang dipikirin dalam hidup kamu sendiri. Kalimat itu lembut, tapi menancap. Risma menunduk, memainkan ujung selimut. Di kepalanya muncul potongan-potongan kecil. PIN ATM yang diminta terburu-buru, pesan liburan, rumah kosong yang menunggunya pulang nanti. Ia masih ingin percaya semuanya wajar. Tapi untuk pertama kali, keinginan itu terasa seperti usaha, bukan keyakinan. Ponselnya bergetar. Notifikasi transaksi. Risma dan Nia sama-sama melirik layar. Risma membuka pelan. Pembayaran tiket travel Rp1.850.000. Tanggal hari ini. Dadanya terasa turun sedikit. Bukan kaget. Lebih seperti sesuatu yang dikonfirmasi. Nia tidak berkomentar. Hanya menatap wajah Risma. Menunggu reaksinya. Risma mengunci layar lagi. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Mereka mungkin pesan mendadak, katanya. Namun di dalam dirinya, sebuah garis tipis tergambar. Bukan kemarahan, bukan kesedihan, lebih seperti batas samar yang baru disadarinya ada. Nia menggenggam tangan Risma sebentar. Kalau kamu butuh pulang ke rumah yang tenang nanti, rumahku selalu ada. Risma mengangguk kecil. Ia tidak menjawab iya. Tapi ia juga tidak menolak. Setelah Nia pulang, kamar kembali sunyi. Risma menatap ponselnya lama. Lalu ia membuka aplikasi bank lagi. Bukan untuk mengecek saldo.
Ia membuka menu pengaturan limit harian transfer dan tarik tunai. Jarumnya melayang di atas angka maksimum. Perlahan, ia menurunkannya setengah. Tidak drastis. Tidak mencolok. Cukup untuk membuatnya merasa masih memegang kendali. Saat menekan konfirmasi, jantungnya berdetak lebih cepat, seolah ia melakukan sesuatu yang terlarang. Itu keputusan kecil. Diam-diam. Berisiko jika Dimas sadar. Tapi untuk pertama kalinya, Risma tidak hanya ingin mengerti. Ia mulai ingin menjaga dirinya sendiri, meski belum berani mengakuinya. Menurunkan limit transaksi semalam tidak langsung membuat Risma lega. Ia justru tidur dengan gelisah, seperti seseorang yang mengunci pintu tapi terus bertanya apakah kuncinya sudah benar-benar terpasang. Pagi itu, suara roda troli di lorong rumah sakit membangunkannya. Cahaya matahari terasa lebih terang dari biasanya, memaksa matanya menyipit. Hal pertama yang ia lakukan bukan memanggil perawat, bukan mengecek kakinya, melainkan meraih ponsel. Ia menatap layar beberapa detik sebelum membuka aplikasi bank. Jarinya tidak gemetar lagi. Kali ini gerakannya lebih pasti, seolah ia sudah siap melihat apapun. Mutasi rekening terbuka. Baris-baris angka muncul rapi. Lalu matanya berhenti. Pembayaran hotel Rp2.340.000. Pembayaran tiket travel Rp1.850.000. Restoran Rp670.000. Tanggal hari ini. Rentangnya hanya beberapa jam. Risma menghitung cepat di kepala. Itu bukan pengeluaran kecil. Itu bukan jaga-jaga. Itu rencana yang sudah disusun. Dadanya tidak lagi terasa kosong seperti kemarin. Ada sensasi berbeda, lebih padat, lebih hangat, seperti sesuatu yang mendidih pelan. Ia mencoba mengingat, kapan Dimas meminta izin jelas untuk memakai tabungannya? Bukan sekadar pinjam kartu, tapi benar-benar membicarakan jumlah, tujuan, atau rencana. Tidak ada. Selama ini selalu kalimat samar. Buat rumah, buat kebutuhan kita, nanti diganti. Diganti, kata yang jarang benar-benar terjadi. Risma menyandarkan kepala ke bantal. Langit-langit putih tampak datar. Tidak memberi jawaban apa-apa. Ia tidak merasa ingin menangis. Kesedihan yang kemarin ada kini bergeser bentuk. Ini bukan lagi soal ditinggal saat sakit. Ini soal dianggap tersedia. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Dimas. Sinyal di jalan agak susah. Kita udah berangkat. Kamu jangan mikir macem-macem ya. Risma membaca pelan. Kalimat itu terasa seperti seseorang yang menutup pintu sebelum ia sempat bertanya. Ia mengetik balasan. Uang hotel sama tiket dari rekeningku ya? Ia menatap tulisan itu lama. Jujur, langsung, tidak menuduh. Namun sebelum menekan kirim, muncul bayangan Bu Lestari menghela napas panjang, lalu berkata bahwa Risma terlalu perhitungan untuk keluarga sendiri. Bayangan Dimas yang diam lalu menghindar berhari-hari. Jarinya menekan tombol hapus. Layar kembali kosong. Risma tidak jadi mengirim apa-apa. Ketukan di pintu memecah pikirannya. Perawat yang sama seperti kemarin masuk membawa jadwal obat. Senyumnya ramah, tapi matanya cekatan memperhatikan kondisi pasien. Tidurnya gimana, Mbak Risma? Tanyanya. Lumayan, jawab Risma singkat. Perawat itu membantu mengatur posisi kaki Risma agar tidak bengkak. Gerakannya hati-hati. Keluarga belum datang lagi. Risma menggeleng kecil. Lagi di luar kota. Perawat itu tampak ingin bertanya lebih jauh, tapi memilih diam. Yang penting Mbak fokus sembuh. Stres juga bikin pemulihan lama. Kalimat sederhana, tapi seperti menekan titik yang tepat. Stres. Risma baru sadar ia menahan banyak hal di dalam. Bukan marah meledak, tapi tekanan kecil yang terus dikumpulkan. Setelah perawat pergi, Risma membuka galeri ponselnya. Tanpa sadar ia membuka foto rumah, dapur yang ia tata sendiri, ruang tamu yang ia cicil pelan-pelan dari gajinya,
Gorden yang ia pilih setelah membandingkan harga berhari-hari. Setiap sudut rumah itu menyimpan usahanya. Dan uang di rekening itu juga bagian dari usaha itu. Tiba-tiba, pertanyaan baru muncul. Kalau uang itu habis tanpa ia tahu, apalagi yang bisa diambil tanpa ia sadari? Pertanyaan itu membuat dadanya mengeras. Ponsel berbunyi lagi. Kali ini dari grup keluarga. Bu Lestari mengirim foto. Pemandangan jalan tol dengan caption, "Perjalanan menyegarkan pikiran." Tidak ada satu kata pun menyinggung Risma. Tidak ada, "Semoga Risma cepat sembuh." Hanya perjalanan mereka. Risma menatap foto itu lama. Ia mencoba mencari rasa bersalah di dalam dirinya. Rasa yang biasanya muncul jika ia merasa tidak cukup ikhlas. Anehnya, kali ini yang muncul bukan rasa bersalah, melainkan tersentil. Seolah ada bagian dari dirinya yang berdiri dan berkata pelan, "Aku juga penting." Kalimat itu asing. Ia tidak pernah memikirkan dirinya dengan cara itu. Risma membuka kembali aplikasi bank. Ia tidak mengubah limit lagi. Ia tidak memindahkan uang. Ia hanya membuka catatan kecil di ponselnya. Lalu menulis tanggal hari ini. Di bawahnya, ia tulis satu kalimat. Uang keluar tanpa izin jelas. Bukan untuk laporan. Bukan untuk menuntut. Hanya untuk mengingat bahwa ini benar terjadi, bukan perasaannya saja. Setelah itu, Risma mengunci ponsel dan meletakkannya di samping. Napasnya lebih panjang dari biasanya. Untuk pertama kalinya, yang terusik bukan hatinya yang ingin dimengerti, tapi harga dirinya yang mulai bertanya, sampai kapan ia rela dianggap sumber, bukan manusia? Dan pertanyaan itu tidak bisa ia tutup hanya dengan memaafkan. Beberapa menit kemudian, ia meraih ponsel lagi. Ia membuka aplikasi bank sekali lagi, masuk ke menu kartu. Lalu perlahan menonaktifkan fitur transaksi luar kota tanpa verifikasi. Sistem meminta konfirmasi. Risma menatap layar cukup lama. Jika Dimas mencoba transaksi besar di luar kota, notifikasi verifikasi akan masuk ke ponselnya dulu. Artinya, untuk pertama kali, uangnya tidak bisa dipakai begitu saja. Ini langkah kecil. Diam-diam. Tapi jelas berisiko jika diketahui. Jarinya menekan setujui. Layar menampilkan tulisan. Pengaturan berhasil diperbarui. Risma menghembuskan napas pelan. Di dalam dirinya, sesuatu sedang berubah bentuk. Bukan menjadi keras, tapi menjadi sadar. Dan kesadaran itu jauh lebih berbahaya bagi ketenangan lama yang selama ini ia jaga. Kesadaran bahwa uangnya tak lagi bisa dipakai sembarang memberi Risma rasa aman yang tipis, seperti selimut yang terlalu pendek. Ia memang berhasil membuat batas kecil, tapi pikirannya belum tenang. Justru sekarang ia lebih peka pada setiap bunyi ponsel, setiap kemungkinan yang sebelumnya ia abaikan. Siang itu rumah sakit terasa lengang. Jam besuk belum mulai. Risma duduk setengah bersandar, mencoba membaca pesan kantor agar pikirannya tidak terus kembali ke rekening dan pesan liburan. Namun fokusnya mudah pecah. Ponselnya bergetar. Nama di layar membuatnya sedikit heran. Bu Sari. Tetangga depan rumah, perempuan paruh baya yang ramah, sering bertukar makanan dengan Risma, dan termasuk orang yang tahu jam berangkat pulangnya lebih baik daripada satpam kompleks. Bu Sari bukan tipe penggosip tajam, tapi suka bercerita apa adanya. Risma mengangkat telepon. "Assalamualaikum. Risma, kamu lagi di rumah sakit?" "Ya." Suara Bu Sari terdengar hati-hati. "Waalaikumsalam, Bu." "Iya, masih dirawat." "Kenapa ya, Bu?" tanya Risma. "Loh, Dimas nggak bilang ke kamu kalau saya mau jenguk? Saya kira kamu sudah pulang." "Belum, Bu. Mungkin besok." "Oh, begitu." Ada jeda kecil, seolah Bu Sari menimbang apakah lanjut bicara atau tidak. "Saya cuma mau bilang, semoga cepat sembuh ya." "Terima kasih, Bu." Seharusnya percakapan selesai di sana. Namun Bu Sari melanjutkan dengan nada santai yang tidak curiga. Iya,
Kemarin saya lihat Dimas sama mamanya berangkat pagi-pagi. Koper barunya bagus. Warna abu-abu itu. Mau keluar kota ya? Risma tidak langsung menjawab. Kata koper baru tertangkap lebih keras daripada kata lain. Ia langsung teringat transaksi di rekeningnya. Pembelian di toko perlengkapan perjalanan 2 hari lalu yang waktu itu ia kira untuk kebutuhan rumah. Oh, iya, Bu, jawabnya pelan. Mereka pergi sebentar. Baguslah kalau refreshing. Saya kira kamu sudah sembuh makanya ditinggal. Soalnya mereka kelihatan santai sekali. Kalimat itu diucapkan tanpa niat menyakitkan. Justru terlalu polos. Risma membayangkan pemandangan itu. Dimas mengangkat koper. Bu Lestari mungkin memberi instruksi kecil seperti biasa. Pintu rumah ditutup, mobil berangkat. Semua terlihat normal di mata tetangga. Normal. Sementara ia di rumah sakit. Iya, Bu, jawab Risma lagi. Suaranya lebih kecil. Terima kasih sudah ngabarin. Kalau butuh apa-apa di rumah, bilang ya. Tanaman depan rumahmu kemarin saya siram sekalian. Perhatian itu tulus. Justru itu yang membuat dada Risma terasa sesak. Setelah telepon ditutup, Risma menatap layar yang kini gelap. Wajahnya sendiri memantul samar. Ia tidak menangis. Tapi ada rasa panas di pipinya. Seperti habis ditampar pelan. Selama ini, ia mengira luka terbesarnya adalah diabaikan. Ternyata ada yang lebih mengganggu. Diketahui orang lain. Tetangga tahu ia di rumah sakit. Tetangga tahu suami dan mertuanya liburan. Dan dari luar, semua tampak wajar, seolah ia tidak penting untuk ditunggu. Risma menarik selimut sedikit lebih tinggi, meski tidak dingin. Ia mencoba menenangkan diri dengan alasan-alasan lama. Mungkin Bu Sari salah paham, mungkin terlihat santai bukan berarti tidak peduli. Namun pikirannya menolak dibohongi. Fakta-fakta kecil sudah terlalu rapi tersusun. Ia teringat bagaimana ia selalu menjaga citra rumah tangga mereka. Jika Bu Lestari berkata sesuatu yang menyinggung, Risma yang menutupinya. Jika Dimas lupa kewajiban, Risma yang mencari alasan. Ia menjaga cerita agar tetap terlihat baik. Tapi cerita di luar sana ternyata berjalan tanpa kendalinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya tidak diprioritaskan, melainkan dipertontonkan tanpa sengaja. Seolah perannya bisa ditinggal tanpa konsekuensi sosial apapun. Ponselnya berbunyi lagi. Notifikasi dari grup kompleks. Seseorang mengirim foto kegiatan kerja bakti. Di pojok foto, rumah Risma terlihat. Pintu tertutup, halaman rapi. Rumah itu tampak seperti milik keluarga normal. Padahal orang-orang tahu penghuninya sedang terpisah. Risma memejamkan mata sebentar. Harga diri itu bukan suara keras. Ia datang pelan. Seperti rasa tidak rela yang tumbuh diam-diam. Ia sadar satu hal. Selama ini ia tidak pernah benar-benar bertanya bagaimana posisinya terlihat dari luar. Ia hanya sibuk memastikan semua orang nyaman. Dan sekarang, gambaran dari luar itu membuatnya tidak nyaman pada dirinya sendiri. Tangannya bergerak ke kontak Dimas. Ia hampir menekan tombol telepon. Ingin bertanya, "Kamu bilang ke tetangga apa sebelum pergi?" Namun ia membayangkan jawabannya. Dimas mungkin akan berkata ia terlalu sensitif. Bu Lestari mungkin akan menyinggung bahwa tetangga tidak perlu diurus. Risma menurunkan ponsel. Ia tidak ingin jawaban yang membuatnya meragukan perasaannya sendiri lagi. Sebagai gantinya, ia membuka aplikasi catatan, tempat ia mulai menulis kejadian-kejadian kecil itu. Ia menambahkan satu baris baru. Tetangga tahu mereka liburan saat aku di RS. Kalimat itu sederhana. Tapi saat ditulis, Risma merasakan sesuatu yang lebih jelas dari sebelumnya. Ini bukan soal uang. Bukan juga soal perhatian. Ini tentang bagaimana keberadaannya diperlakukan. Beberapa menit kemudian, ia membuka galeri foto rumahnya lagi. Kali ini bukan untuk mengenang. Ia memperhatikan detail. Lemari, rak sepatu, meja makan. Barang-barang itu banyak yang ia beli.
Perlahan, sebuah pikiran muncul, belum berupa rencana, hanya bayangan. Kalau aku berhenti menyediakan semuanya, apakah mereka tetap nyaman pergi begitu saja? Pertanyaan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sebelum sempat mengurungkan niat, Risma membuka aplikasi e-commerce. Ia mencari satu barang, koper kecil kabin. Bukan untuk liburan, untuk berjaga-jaga. Ia tidak menekan beli, hanya memasukkannya ke keranjang. Keputusan kecil, nyaris tak berarti. Tapi itu pertama kalinya ia membayangkan dirinya yang pergi lebih dulu, bukan ditinggal. Dan bayangan itu, anehnya, tidak membuatnya takut. Bayangan tentang koper kecil di keranjang belanja itu masih tertinggal di pikiran Risma saat pagi datang. Ia bahkan sempat memeriksa lagi aplikasi belanja setelah bangun, memastikan barang itu masih di sana, seolah benda itu bukan sekadar barang, melainkan kemungkinan. Kemungkinan untuk tidak selalu menunggu. Ia belum menekan beli. Tapi fakta bahwa ia mencarinya saja sudah terasa seperti mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Perawat datang memeriksa tekanan darah. Hasilnya baik. Dokter jaga mengatakan jika tidak ada keluhan tambahan, Risma boleh pulang besok. Kabar itu seharusnya melegakan. Namun kata pulang kini terasa berbeda. Bukan lagi identik dengan nyaman. Saat perawat keluar, ponselnya bergetar. Nama yang muncul membuat alisnya sedikit terangkat. Pak Arif. Atasan Risma di kantor, pria parubaya yang dikenal tegas soal pekerjaan tapi jarang mencampuri urusan pribadi karyawan. Jika ia menghubungi langsung, biasanya ada hal penting. Risma mengangkat telepon. Selamat pagi, Pak. Pagi. Risma, maaf mengganggu. Saya cuma mau pastikan kondisi kamu. Suara Pak Arif tenang, profesional, tapi tidak dingin. Saya dengar dari HR kamu masih dirawat. Iya, Pak. Tinggal observasi. Besok rencana pulang. Syukurlah kalau begitu. Ada jeda kecil. Kalau kamu butuh cuti tambahan, ambil saja. Pekerjaanmu bisa kami atur. Jangan dipaksakan. Kalimat itu sederhana, tanpa basa-basi emosional, tapi jelas memberi ruang. Risma memandang perban di kakinya. Secara fisik, ia memang masih butuh istirahat. Namun yang terlintas di kepalanya bukan rasa sakit, melainkan rumah kosong, pesan-pesan liburan, dan mutasi rekening. Istirahat di rumah berarti kembali sendirian di tempat yang akhir-akhir ini terasa asing. Anehnya, kantor justru terbayang sebagai tempat yang stabil. Terima kasih, Pak. Jawabnya. Tapi kalau memungkinkan, saya ingin masuk lebih cepat. Mungkin lusa. Pak Arif tidak langsung menjawab. Kamu yakin? Biasanya orang minta tambah libur, bukan sebaliknya. Risma menarik napas pendek. Ia mencari alasan yang terdengar wajar. Aktivitas ringan bikin saya nggak kepikiran terus, Pak. Itu tidak sepenuhnya bohong. Namun ada alasan lain yang tidak ia ucapkan. Di kantor, ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan sebagai penyedia, bukan sebagai penengah, bukan sebagai orang yang selalu mengerti. Kalau itu membuat kamu lebih baik, silakan. Kata Pak Arif. Tapi jangan paksakan fisik. Iya, Pak. Satu lagi, Risma. Lanjutnya, nada suaranya sedikit lebih personal. Kamu termasuk orang yang jarang minta bantuan. Sesekali tidak apa-apa bergantung. Kalimat itu baik. Maksudnya jelas perhatian. Namun kata bergantung justru memicu sesuatu di dalam dada Risma. Selama ini ia bergantung secara emosional, pada pengakuan, pada keharmonisan yang ia jaga mati-matian. Dan hasilnya, ia tetap sendirian di ranjang rumah sakit. Baik, Pak, jawabnya pelan. Saya ingat itu. Setelah telepon ditutup, Risma menatap layar ponsel lama. Ia tidak tersinggung. Hanya menyadari satu hal yang terasa semakin jelas. Ia tidak ingin bergantung lagi. Bukan dalam arti besar. Bukan keputusan dramatis.
Hanya dalam hal-hal kecil, uangnya, waktunya, tenaganya. Pikirannya melayang ke masa awal menikah. Ia dulu bangga bisa membantu Dimas. Bangga saat Bu Lestari memuji masakannya. Bangga saat rumah mereka tampak rapi. Semua itu terasa seperti peran yang ia pilih. Sekarang ia mulai bertanya, apakah ia memilih, atau hanya menyesuaikan sampai lupa dirinya? Ponselnya berbunyi. Notifikasi saldo. Potongan kecil untuk pembelian kopi di rest area. Nominalnya tidak besar. Namun kini setiap transaksi terasa seperti jejak. Bukan karena ia pelit, tapi karena ia ingin tahu arah langkahnya sendiri. Risma membuka kembali aplikasi bank. Ia tidak mengubah limit lagi. Tidak memblokir apapun. Ia hanya membuka fitur rekening tujuan favorit. Di sana ada satu nama. Dimas. Dulu ia menambahkannya agar transfer kebutuhan rumah lebih mudah. Jarunya diam beberapa detik di layar. Lalu ia menghapus status favorit itu. Nomor rekeningnya tetap ada. Hanya tidak lagi di posisi paling atas. Perubahan kecil. Nyaris simbolis. Namun saat ikon bintang itu hilang, Risma merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya, seperti menurunkan seseorang dari prioritas utama. Ia tidak marah. Tidak juga lega. Lebih tepatnya, sadar. Sadar bahwa selama ini ia menaruh orang lain di depan tanpa mengecek apakah dirinya ikut di bawah. Menjelang sore, dokter datang memastikan jadwal kepulangan besok. Semua terdengar rutin. Semua normal. Namun di dalam diri Risma, ada keputusan kecil yang sudah terbentuk rapi. Ia akan kembali bekerja secepatnya. Bukan karena ambisi. Bukan karena lari dari masalah. Tapi karena di sana, ia berdiri dengan hasil usahanya sendiri. Malamnya, sebelum tidur, Risma membuka keranjang belanja lagi. Koper kecil itu masih ada. Ia menatapnya lama. Lalu, tanpa banyak berpikir, ia menekan check code. Alamat pengiriman, kantor, bukan rumah. Setelah pesanan dikonfirmasi, jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan liburan. Bukan rencana kabur. Hanya antisipasi. Namun Risma tahu, jika Dimas melihat paket itu nanti, pertanyaan akan muncul. Dan untuk pertama kalinya, Risma melakukan sesuatu tanpa memikirkan bagaimana menjelaskannya. Keputusan kecil. Sedikit berisiko. Tapi cukup untuk menandai satu hal. Risma mulai membangun pegangan di luar rumah yang selama ini ia jadikan pusat segalanya. Resi pengiriman koper ke kantor sudah masuk email Risma saat ia membuka mata pagi itu. Ia membaca detailnya pelan, memastikan alamat kantor benar. Ada rasa aneh melihat namanya tercantum sebagai penerima di tempat kerja, bukan di rumah. Seolah ia diam-diam memindahkan sebagian hidupnya ke sana. Hari ini ia boleh pulang dari rumah sakit. Perawat membantu melepas infus. Dokter memberi beberapa pesan soal istirahat. Semua berjalan biasa, hampir mekanis. Tidak ada keluarga yang menjemput. Jadi Risma memesan taksi online sendiri. Ia sudah terbiasa mengurus banyak hal sendiri. Hanya saja sekarang ia mulai menyadarinya. Dalam perjalanan pulang, ia menatap jendela mobil. Kota terlihat sama, tapi perasaannya berbeda. Rumah yang biasanya ia rindukan kini terasa seperti tempat yang harus ia datangi, bukan pulangi. Begitu sampai, rumah itu memang sunyi. Tidak ada sandal Dimas di dekat pintu. Tidak ada suara televisi dari kamar Bu Lestari. Hanya aroma ruangan tertutup dan debu tipis di meja. Risma berjalan pelan. Kakinya masih belum kuat. Ia membuka jendela satu persatu. Udara masuk, tapi tidak membawa kehangatan. Refleks. Ia meraih ponsel. Tidak ada pesan baru dari Dimas. Padahal sejak semalam ia tidak dikabari. Ia mencoba menahan diri, memberi alasan. Mungkin sinyal jelek, mungkin sibuk di jalan. Namun jari-jarinya tetap membuka chat Dimas. Terakhir online 2 jam lalu. Risma mengetik. Sudah sampai rumah. Terkirim. Tidak langsung dibalas.
Ia meletakkan ponsel dan mencoba berbaring. 15 menit terasa lama. Akhirnya layar menyala. Oh, udah ya. Bagus. Hanya itu. Tidak ada tanya kondisi. Tidak ada, hati-hati. Balasan itu terasa seperti membalas pesan kurir. Risma membaca ulang, lalu menutup chat. Dadanya tidak sesak seperti dulu. Lebih kerasa datar yang mulai familiar. Sore menjelang saat ia memutuskan menelepon. Bukan untuk dimanja. Ia hanya ingin memastikan rencana mereka pulang, agar bisa mengatur belanja rumah. Dimas mengangkat setelah dering keempat. Kenapa? Riz. Suaranya ramai di belakang, seperti di tempat umum. Aku cuma mau tanya kalian rencana pulang kapan. Belum tahu. Lihat nanti. Jawabannya cepat. Aku sudah di rumah, kata Risma pelan. Iya kan kamu sudah sehat. Kalimat itu membuat Risma berhenti bicara sepersekian detik. Sehat. Kata yang memotong semua prosesnya di rumah sakit menjadi sesuatu yang sederhana. Tiba-tiba suara lain masuk dari kejauhan. Bu Lestari. Itu Risma? Bilang jangan manja. Sedikit-sedikit dirawat. Mama dulu jatuh di dapur cuma diurut. Nada suaranya tidak berbisik. Cukup keras untuk terdengar jelas. Risma memegang ponsel lebih erat. Dimas tidak menegur. Tidak juga membela. Ia hanya berkata singkat. Sudah ya, lagi mau makan. Telepon ditutup. Risma menatap layar kosong beberapa detik. Anehnya, ia tidak merasa ingin marah. Kata manja itu seperti benda kecil tapi tajam, tidak menghantam, hanya menggores pelan. Selama ini ia justru sering merasa kurang kuat, kurang sigap, kurang cepat memenuhi kebutuhan rumah. Sekarang, di mata mereka, ia manja. Definisi tentang dirinya di rumah itu terasa semakin tidak ia kenali. Risma bangkit pelan dari tempat tidur. Ia berjalan ke meja makan. Di sana ada buku catatan kecil, buku lama yang biasa ia pakai mencatat daftar belanja. Tangannya membukanya tanpa rencana jelas. Halaman pertama kosong. Ia mengambil pulpen. Awalnya ia hanya ingin menulis pengeluaran dapur. Namun yang tertulis justru tanggal hari ini. Di bawahnya. Pulang dari RS sendiri. Dimas jarang mengabari. Ucapan. Manja. Tulisan itu tidak rapi. Seperti dicatat cepat sebelum pikiran berubah. Risma menatap kata-kata itu lama. Rasanya aneh melihat kejadian berubah jadi tulisan. Seolah pengalaman yang tadinya samar kini punya bentuk. Ia membalik halaman. Mulai menulis pengeluaran yang ia ingat. Tiket, hotel, restoran. Nominalnya ia tulis perkiraan. Bukan untuk menagih. Bukan untuk menghitung rugi. Lebih seperti mengumpulkan bukti untuk dirinya sendiri bahwa semua ini nyata. Setiap baris membuat pikirannya lebih jernih. Tidak emosional. Tidak meledak. Hanya jelas. Ia sadar selama ini ia sering meragukan perasaannya sendiri. Dengan menulis, ia tidak bisa lagi berkata, mungkin aku berlebihan. Malam datang pelan. Rumah tetap sunyi. Risma memesan makan sederhana untuk dirinya. Tidak memasak. Itu hal kecil yang dulu jarang ia lakukan. Ia biasanya tetap memasak demi rumah terasa hidup. Sekarang ia tidak ingin berpura-pura. Sebelum tidur, ia menambahkan satu kalimat di halaman terakhir hari itu. Kalau semua ini terjadi pada orang lain, aku pasti bilang dia pantas diperlakukan lebih baik. Kalimat itu membuatnya diam cukup lama. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Dimas mengirim foto makanan di tempat wisata. Caption singkat. Enak di sini. Tidak ada konteks lain. Risma tidak membalas. Sebagai gantinya, ia membuka lagi buku catatan. Menambahkan satu baris. Mereka menikmati. Aku menata ulang. Lalu ia menutup buku itu dan menyimpannya di laci meja. Bukan di tempat biasa. Seolah buku itu bukan lagi daftar belanja, tapi sesuatu yang pribadi. Lampu kamar dimatikan.
Dalam gelap, Risma menyadari satu hal, menulis membuatnya lebih berani daripada berbicara. Dan keberanian kecil itu bisa berbahaya, karena begitu seseorang melihat dengan jelas, ia sulit kembali pura-pura tidak tahu. Keberanian kecil yang Risma temukan dari menulis semalam masih terasa saat ia membuka pintu rumahnya lagi pagi itu. Bukan keberanian yang membuatnya tegar, melainkan keberanian untuk melihat apa adanya tanpa langsung membela siapapun. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu sebelum masuk, seolah memberi dirinya waktu. Kunci berputar, pintu terbuka, dan aroma rumah tertutup menyambutnya. Campuran debu, sisa pengharum ruangan, dan sesuatu yang basi. Lampu ruang tamu ia nyalakan. Cahaya menyingkap kenyataan yang kemarin tak terlalu ia perhatikan saat pulang dalam keadaan lelah. Bantal sofa tidak rapi. Gelas bekas minum masih ada di meja, menyisakan lingkaran air. Di sudut lantai, plastik belanja terlipat asal. Hal-hal kecil, tapi tidak biasa bagi rumah yang biasanya ia jaga rapi. Risma tidak langsung membereskan. Ia hanya memandanginya. Selama ini, setiap kali melihat rumah berantakan, tubuhnya refleks bergerak. Tangannya otomatis mengangkat, melipat, menyusun. Itu caranya merasa berguna. Hari ini, ia diam. Ia berjalan pelan ke dapur. Tempat sampah hampir penuh. Ada kotak makanan instan. Ia mengingat Bu Lestari sering berkata makanan rumahan lebih baik. Tapi kini jejaknya berbeda. Risma menutup kembali tutup tempat sampah tanpa mengosongkannya. Ada rasa aneh, seolah rumah itu berjalan tanpa dirinya, tapi tidak benar-benar terurus. Langkahnya berlanjut ke kamar. Kakinya masih sedikit nyeri, namun pikirannya lebih berat daripada tubuhnya. Begitu pintu kamar terbuka, ia langsung melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Lemari pakaiannya terbuka. Bukan sekadar tidak tertutup rapat, pintu gesernya benar-benar terbuka setengah. Itu jarang terjadi. Risma terbiasa menutupnya sampai bunyi klik kecil. Ia mendekat. Beberapa gantungan kosong. Jilbab yang biasa tersusun warna per warna kini tidak urut. Kotak aksesorinya sedikit bergeser. Risma mengerutkan dahi. Ia mencoba mengingat. Apakah sebelum kecelakaan ia mengambil sesuatu terburu-buru? Namun ingatannya jelas. Hari itu ia berangkat kerja seperti biasa. Tangannya menyentuh gantungan. Ada ruang kosong di antara blus favoritnya. Ia membuka laci bawah. Tas kecil yang biasa ia pakai ke acara formal tidak ada di tempatnya. Bukan hilang. Lebih tepatnya, tidak di posisi semestinya. Pikirannya langsung menyusun kemungkinan. Bu Lestari pernah beberapa kali meminjam jilbab atau tas, sebentar. Biasanya bilang, biasanya mengembalikan. Kali ini tidak ada pesan, tidak ada izin. Risma duduk di tepi ranjang. Lemari terbuka di depannya seperti mulut yang lupa ditutup. Ia tidak merasa marah. Belum. Yang muncul justru perasaan asing. Seperti masuk ke ruang pribadinya sendiri tapi ada jejak orang lain di dalamnya. Ia membuka lagi buku catatan kecil dari laci meja. Tangannya bergerak hampir otomatis. Tanggal hari ini. Lemari terbuka. Barang dipakai tanpa izin. Tulisan itu lebih rapi dari kemarin. Saat menulis, ia sadar sesuatu. Selama ini ia menganggap rumah sebagai tempat paling aman. Tempat di mana barangnya, waktunya, dirinya punya ruang. Sekarang, batas itu terasa kabur. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Dimas. Kita mungkin tambah 1 malam lagi. Mama capek kalau langsung pulang. Risma membaca tanpa ekspresi. Ia tidak menanyakan soal lemari. Tidak menyinggung apapun. Ia hanya membalas. Baik. 1 kata. Setelah itu, ia bangkit dan berjalan ke lemari lagi. Ia tidak merapikannya. Tidak menutupnya. Ia justru mengambil 1 koper lama dari atas lemari. Koper yang jarang dipakai. Ia menurunkannya pelan. Sedikit kesulitan karena kaki masih belum kuat. Koper itu ia letakkan di lantai kamar. Bukan untuk mengemas.
Belum. Hanya memindahkannya ke tempat yang mudah dijangkau. Saat koper itu menyentuh lantai, Risma merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan niat pergi. Bukan rencana besar. Lebih seperti memberi dirinya pilihan. Selama ini ia hidup seolah tidak punya pilihan selain menyesuaikan. Sekarang, benda sederhana itu menjadi simbol bahwa ia bisa bergerak jika perlu. Sore menjelang. Rumah tetap sunyi. Lemari masih terbuka. Koper masih di lantai. Risma duduk di ruang tamu, memandang sekeliling rumah yang dulu ia banggakan. Dulu ia merasa memiliki rumah ini. Sekarang ia merasa hanya merawatnya. Perasaan itu datang pelan tapi jelas. Rumah ini tidak lagi sepenuhnya ruang aman. Bukan karena ada bahaya, tapi karena batas dirinya bisa dilewati tanpa dianggap penting. Malamnya, sebelum tidur, Risma melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mengunci pintu kamarnya sendiri dari dalam. Padahal di rumah itu hanya ada dirinya. Kunci kecil itu berbunyi klik pelan. Keputusan sederhana. Sedikit berlebihan jika dipikir logika. Namun bagi Risma, itu pertama kalinya ia merasa perlu menjaga ruangnya sendiri, bahkan di rumahnya sendiri. Dan kebutuhan untuk menjaga diri itu membuat dadanya terasa lebih berat daripada kesepian. Kunci kamar itu masih terpasang di dalam saat Risma terbangun. Pagi datang tanpa suara, hanya cahaya pucat yang menyelinap di sela tirai. Beberapa detik ia lupa di mana posisinya. Lalu ingatan semalam kembali, lemari terbuka, koper di lantai, dan bunyi klik kecil yang terasa seperti garis batas. Ia bangun pelan. Tubuhnya sudah lebih kuat, tapi ada kekakuan yang tertinggal di bahu. Mungkin bukan karena luka fisik. Suara bel terdengar. Risma menegang sebentar. Jam masih menunjukkan pukul 9. Ia tidak menunggu tamu. Bel berbunyi lagi, lebih pendek. Ia membuka pintu kamar, lalu pintu depan. Nia berdiri di sana dengan tas kain besar di bahu dan wajah yang langsung berubah prihatin saat melihat kondisi rumah. "Aku masuk ya," kata Nia lembut. Sudah seperti keluarga sendiri. Ia sahabat Risma sejak kuliah, orang yang tahu versi Risma sebelum menjadi istri siapapun. Risma mengangguk. Begitu melangkah masuk, Nia tidak mengomentari apapun. Ia hanya meletakkan tasnya, menggulung lengan baju, dan mulai mengangkat gelas-gelas kotor di meja. "Kamu duduk saja," katanya ringan. "Aku nggak betah lihat rumahmu kalah rapi sama kosan mahasiswa." Nada bercandanya tipis, tapi tidak menghakimi. Risma duduk, memperhatikan. Ada rasa malu yang menggelitik, bukan karena rumahnya berantakan, tapi karena orang lain yang membereskannya. Nia bergerak cekatan, seperti sudah hafal letak barang. Mereka memang sering saling mengunjungi dulu, sebelum Risma makin sibuk mengurus rumah dan menyesuaikan jadwal keluarga Dimas. Beberapa menit berlalu dalam suara piring dan air mengalir. "Aku dengar dari Bu Sari kamu sudah pulang dari rumah sakit," ujar Nia dari dapur. "Tapi rumahmu kosong waktu aku lewat kemarin." Mereka masih liburan. Mereka. Dimas sama ibunya. Ada jeda. Suara keran dimatikan. Nia muncul di ambang dapur, menatap Risma dengan ekspresi yang tidak ingin menghakimi tapi jelas bertanya. "Kamu habis kecelakaan. Mereka tetap pergi." Risma mengangguk kecil. Sudah rencana lama. Nia tidak langsung menanggapi. Ia kembali mengelap meja, tapi gerakannya sedikit lebih keras. Setelah beberapa saat, ia bertanya pelan. "Ris, kamu marah nggak sih sebenarnya?" Pertanyaan itu sederhana, tapi Risma tidak langsung bisa menjawab. Marah? Sedih? Kecewa? Terluka? Semua pernah lewat. Sekarang rasanya lebih rumit. "Aku cuma capek," katanya akhirnya. Nia duduk di seberangnya. Capek sampai kapan ditahan? Risma menatap jemarinya sendiri. Ada bekas garis halus dari infus di pergelangan tangan. Ia mengusapnya pelan. "Nia, kalau aku mulai protes, nanti aku dibilang istri yang gak ngerti keluarga."
Siapa yang bilang? Orang, keluarga, tetangga, semua cepat menilai. Nia menghela napas. Dan kamu lebih takut dinilai daripada disakiti? Pertanyaan itu menancap. Risma tidak pernah merumuskannya seperti itu. Tapi kalimat itu terasa tepat. Aku takut dianggap istri gagal. Aku Risma pelan. Seolah tugas istri itu menahan, mengerti, mengalah. Nia menatapnya lama. Bukan tatapan kasihan. Lebih seperti ingin memastikan Risma mendengar dirinya sendiri. Dan tugas suami? Tanya Nia. Risma terdiam. Ia ingin menjawab, tapi yang muncul justru ingatan notifikasi saldo berkurang, lemari terbuka, pesan singkat Dimas yang selalu praktis. Tanpa sadar ia berkata, aku juga lelah jadi ATM berjalan. Kalimat itu keluar begitu saja. Bahkan dirinya sendiri kaget mendengarnya. Nia tidak tertawa. Tidak kaget. Hanya mengangguk pelan, seolah kalimat itu sudah lama menunggu keluar. Ya sudah, kata Nia lembut. Setidaknya kamu jujur sama diri sendiri dulu. Risma menelan ludah. Mengucapkannya membuat sesuatu terasa nyata. Selama ini ia menyebutnya membantu, berbagi, tanggung jawab. Tidak pernah menyebutnya kelelahan. Mereka melanjutkan merapikan rumah bersama. Setiap benda kembali ke tempatnya seperti potongan hidup yang disusun ulang. Namun di dalam Risma, tidak ada yang kembali seperti semula. Saat melipat taplak meja, ia melirik ke arah kamar. Koper masih di lantai. Nia mengikuti arah pandangnya. Mau pergi? Risma cepat menggeleng. Bukan. Tapi jawabannya tidak mantap. Siang menjelang, rumah sudah rapi. Nia pamit setelah memastikan Risma makan dan minum obat. Sebelum pergi, ia berkata satu hal. Menoleransi itu pilihan. Tapi jangan sampai kamu hilang di dalamnya. Kalimat itu tinggal di kepala Risma setelah pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Tapi sunyinya berbeda dari kemarin. Ada gema percakapan yang terus berputar. Sore hari, Risma membuka buku catatannya. Ia menambahkan satu baris baru. Uang keluar tanpa izin. Barang dipakai tanpa izin. Tenaga dan waktu dianggap wajar. Tangannya berhenti. Lalu ia membuka aplikasi bank di ponsel. Menatap lama. Jempolnya ragu beberapa detik sebelum akhirnya menekan menu pengaturan. Ia tidak melakukan perubahan besar. Hanya satu hal kecil. Mengaktifkan notifikasi persetujuan untuk setiap transaksi dari rekeningnya. Langkah sederhana. Tidak dramatis. Tidak terlihat oleh siapapun. Namun itu pertama kalinya Risma memasang batas. Meski hanya lewat sistem. Setelahnya, jantungnya berdebar seperti habis melakukan sesuatu yang dilarang. Ia menutup aplikasi, menatap layar gelap ponsel yang memantulkan wajahnya sendiri. Ada takut, ada lega, ada rasa bersalah yang belum jelas asalnya. Dan di antara semua itu, ada satu kesadaran baru yang pelan tapi pasti tumbuh. Jika ia bisa memasang batas kecil, mungkin suatu hari ia bisa memasang batas yang lebih besar. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Dimas masuk. Risma melihat nama itu di layar, dan untuk pertama kalinya, ia tidak buru-buru membukanya. Itu keputusan kecil, tapi terasa berisiko, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Nama Dimas masih menyala di layar ponsel ketika Risma bangun pagi itu. Pesan semalam belum ia buka. Notifikasi menggantung seperti pertanyaan yang sengaja ia tunda jawabannya. Ia tidak lagi merasa panik melihatnya. Hanya ada ketegangan halus, seperti tali yang ditarik pelan tapi terus-menerus. Risma duduk di tepi ranjang. Rumah rapi, udara pagi masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Semuanya tampak tenang, kontras dengan isi kepalanya. Ia meraih ponsel. Bukan untuk membuka pesan Dimas. Ia membuka email. Semalam ia mengaktifkan notifikasi transaksi. Pagi ini, ada beberapa email otomatis dari bank dan satu dari platform pemesanan perjalanan.
Subjeknya membuat alisnya berkerut. Itinerari konfirmation. Risma tidak ingat memesan apapun. Ia membukanya. Layar menampilkan detail perjalanan. Hotel tepi pantai, 3 malam, 2 tamu. Tanggalnya persis masa ia dirawat di rumah sakit. Nama tamu utama, Dimas Pratama. Di bawahnya ada detail pembayaran. Metode, transfer bank. 4 digit terakhir rekening. Miliknya. Risma membaca pelan. Dari atas ke bawah. Sekali. 2 kali. Tidak ada salah ketik. Tidak ada celah salah paham. Ada juga lampiran info C. Ia membukanya. Total biaya tertera jelas. Angka yang membuat dadanya terasa berat. Bukan karena nominalnya, tapi karena kepastiannya. Ini bukan uang belanja rumah. Bukan kebutuhan mendadak. Bukan keadaan darurat. Ini rencana liburan yang dipesan rapi, jauh-jauh hari, dengan keputusan sadar. Dan dibayar penuh dari rekeningnya. Tangannya dingin, tapi pikirannya justru jernih. Selama ini ia selalu memberi ruang untuk kemungkinan salah paham. Mungkin Dimas terburu-buru. Mungkin Bu Lestari yang salah mengerti. Mungkin nanti diganti. Kata mungkin selalu jadi jembatan agar hatinya tidak jatuh. Hari ini jembatan itu runtuh pelan. Ia teringat percakapan di rumah sakit. Dimas yang datang sebentar, lebih fokus pada kartu ATM dan PIN, untuk jaga-jaga. Saat itu Risma merasa tidak enak menolak. Ia ingin percaya. Istri yang baik tidak curiga. Begitu yang sering ia dengar. Sekarang kepingan-kepingan itu tersusun sendiri. Risma meletakkan ponsel di pangkuan. Nafasnya panjang. Terukur. Aneh. Tidak ada air mata. Yang muncul justru rasa panas di dada yang stabil. Tidak meledak. Kemarahannya tidak gaduh. Kemarahannya tenang. Tenang seperti seseorang yang akhirnya berhenti menyangkal. Ia berdiri, berjalan ke dapur, menuang air putih. Gelas sedikit bergetar saat menyentuh meja, tapi suaranya kecil. Di kepalanya muncul pertanyaan yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi, kenapa dia begitu? Tapi, kenapa aku membiarkan ini? Perubahan kecil, tapi arahnya berbeda. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Dimas lagi. Akhirnya ia buka. Kamu sudah di rumah kan? Jangan banyak pikiran. Fokus sembuh dulu ya. Kalimat itu dulu mungkin terdengar perhatian. Sekarang terasa seperti penutup pembicaraan yang tidak pernah dimulai. Tidak ada penjelasan soal uang. Tidak ada menyinggung transaksi. Tidak ada rasa bersalah. Seolah semua wajar. Risma mengetik balasan. Lalu menghapusnya. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Ia sadar sesuatu. Selama ini setiap balasannya selalu berusaha menjaga suasana. Memilih kata yang lembut. Menghindari konflik. Hari ini ia tidak ingin memilih kata untuk menenangkan orang lain. Ia menutup chat tanpa membalas. Langkah kecil lagi. Dan lagi-lagi terasa berisiko. Siang hari, Risma membuka laci meja kerja kecil di ruang tamu. Ia mengeluarkan map berisi dokumen keuangan, buku tabungan, salinan slip gaji, catatan pengeluaran yang mulai ia tulis sejak beberapa hari lalu. Ia menambahkan 1 halaman baru. Liburan, dipesan Dimas, dibayar dari rekeningku, tanpa izin. Tulisan tangannya rapi, tapi tekanannya lebih kuat dari biasanya. Setiap huruf seperti pernyataan, bukan keluhan. Saat menutup map, ia tidak merasa seperti korban. Ia merasa seperti seseorang yang sedang mengumpulkan bukti untuk dirinya sendiri, agar tidak lagi menyangkal. Menjelang sore, Bu Sari, tetangga yang ramah itu, mengetuk pagar sebentar hanya untuk mengembalikan wadah makanan yang kemarin dipinjam Nia. Sudah mendingan, Riz? Tanyanya hangat. Sudah, Bu. Terima kasih. Baguslah. Kemarin saya lihat foto liburannya Dimas di status. Kelihatannya senang sekali. Bu Sari mengatakannya polos, tanpa maksud menyakiti.
Justru kepolosan itu yang membuat Risma mengangguk tipis. Semoga mereka menikmati, jawabnya. Kalimat itu keluar tanpa getir. Setelah Bu Sari pergi, Risma duduk lagi di ruang tamu. Ia memandangi rumahnya, rumah yang dulu ia anggap tempat membangun kebersamaan. Sekarang rumah ini terasa seperti tempat ia belajar melihat kenyataan. Senja turun perlahan. Cahaya oranye menempel di dinding. Risma mengambil ponsel. Ia membuka aplikasi bank. Lama menatap menu pengaturan rekening. Kali ini jarinya tidak ragu. Ia mengubah batas transfer harian ke jumlah minimum. Cukup untuk kebutuhan dasar. Tidak cukup untuk liburan diam-diam. Sistem meminta konfirmasi. Kode OTP masuk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan keputusan besar. Tidak ada yang tahu selain dirinya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak hanya mencatat batas, ia memasangnya. Setelah selesai, ia mematikan layar ponsel. Ada satu pikiran yang muncul, pelan tapi tegas. Jika Dimas mencoba transaksi lagi, dia akan tahu ada yang berubah. Dan ketika saat itu datang, percakapan yang selama ini dihindari tidak bisa ditunda lagi. Risma menyandarkan punggung ke sofa. Ia belum siap bertengkar. Belum siap menuntut. Belum siap meninggalkan. Tapi ia juga tidak lagi siap diam. Di meja, ponselnya terbaring tenang. Di dalamnya, batas baru sudah aktif. Langkah kecil. Risiko nyata. Dan untuk pertama kalinya, Risma tidak merasa bersalah melakukannya. Pagi itu Risma berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih menyimpan sisa pegal, tapi langkahnya tidak lagi ragu. Ada sesuatu yang berubah sejak ia menetapkan batas di rekeningnya. Bukan rasa lega, tapi rasa memiliki kendali. Di perjalanan, ia sempat bertanya pada dirinya sendiri apakah ia berlebihan. Pikiran itu datang sebentar, lalu hilang. Ia tidak lagi menanggapi setiap keraguan seperti alarm darurat. Di kantor, udara ruangan terasa familiar. Bau kopi dari pantry, suara printer, sapaan singkat rekan kerja, semuanya mengingatkannya bahwa ada bagian hidupnya yang tidak berantakan. Pak Arif memanggilnya saat ia baru menyalakan komputer. Risma, sebentar. Nada suaranya seperti biasa, tenang, profesional. Tapi tidak dingin. Risma menghampiri meja atasannya dengan perasaan netral. Saya lihat laporanmu kemarin, kata Pak Arif sambil mengangkat map tipis. Rapi. Tidak kelihatan kamu baru pulih dari kecelakaan. Risma sedikit terkejut. Ia tidak menyangka diperhatikan sedetail itu. Saya cuma merapikan yang tertunda, Pak. Pak Arif menggeleng kecil. Banyak orang pakai alasan sakit untuk menunda. Kamu tidak. Itu menunjukkan integritas. Kalimat itu sederhana, tapi menancap. Bukan karena pujian semata, melainkan karena seseorang melihat usahanya tanpa ia harus menjelaskan apapun. Selama ini di rumah, usahanya dianggap kewajiban. Di sini, itu dihargai. Terima kasih, Pak. Jawabnya pelan. Saat kembali ke meja, Risma duduk lebih tegak. Ada rasa hangat yang berbeda dari sekadar senang. Kepercayaan diri yang lama tidak ia rasakan, muncul pelan-pelan. Ia mampu. Ia bertanggung jawab. Ia bukan beban. Pikiran itu tidak dramatis, tapi kokoh. Jam makan siang tiba. Biasanya ia makan di pantry bersama rekan kerja. Tapi hari itu Risma memilih keluar sebentar. Ia bilang ingin cari udara. Tujuannya jelas. Bank di seberang gedung. Langkahnya tidak cepat, tapi mantap. Ia sudah memikirkan ini sejak semalam. Bukan karena panik, bukan karena marah, melainkan karena sadar. Di dalam bank, suasana dingin dan formal. Seorang petugas customer service menyambutnya dengan senyum terlatih. Ada yang bisa dibantu, Bu? Saya mau buka rekening baru, jawab Risma. Pertanyaan lanjutan datang, prosedur dijelaskan, formulir diisi. Semua berjalan biasa.
Tapi di dalam diri Risma, ini bukan hal biasa. Setiap tanda tangan terasa seperti garis batas yang ia tarik sendiri. Petugas itu sempat bertanya ringan, "Rekening tambahan untuk tabungan, Bu?" Risma mengangguk. "Untuk pengaturan keuangan pribadi." Ia tidak menjelaskan lebih. Tidak perlu. Setelah rekening aktif, ia duduk sebentar di kursi tunggu, membuka aplikasi bank di ponsel. Ia menatap saldo lamanya. Angka yang dulu memberinya rasa aman, sekarang justru terasa rapuh karena terlalu mudah diakses orang lain. Ia memindahkan sebagian besar sisa tabungannya. Bukan semuanya. Ia masih menyisakan jumlah wajar agar tidak mencurigakan. Jarinya sedikit dingin saat menekan tombol konfirmasi. Transfer berhasil. Tidak ada suara dramatis. Tidak ada perubahan di ruangan. Hanya notifikasi kecil di layar. Tapi di dalam dirinya, sesuatu bergeser lagi. Selama ini ia menjaga rumah tangga dengan memberi. Hari ini ia menjaganya dengan membatasi. Keluar dari bank, Risma menarik napas panjang. Udara siang terasa lebih panas, tapi dadanya lebih lapang. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti istri yang diam-diam melindungi diri. Ia merasa seperti orang dewasa yang mengatur hidupnya. Sore hari di kantor berjalan normal. Ia menyelesaikan tugas, menjawab email, mencatat hal-hal kecil. Namun di sela-sela itu, pikirannya menyusun sesuatu. Batasan. Bukan bentakan. Bukan ultimatum. Bukan drama. Batasan. Ia mulai menuliskannya di notes ponsel. Uang pribadi tidak dipakai tanpa izin. Keputusan besar harus dibicarakan. PIN dan akses rekening tidak dibagi. Saat sakit, ia berhak didampingi, bukan ditinggal. Daftar itu terlihat sederhana. Tapi setiap poin adalah hal yang dulu ia anggap tidak enak untuk diminta. Sekarang ia melihatnya sebagai wajar. Menjelang pulang, ponselnya bergetan. Nama Dimas muncul di layar. Panggilan masuk. Risma menatapnya cukup lama sampai dering hampir habis. Biasanya ia akan cepat mengangkat. Takut dianggap mengabaikan. Hari ini ia membiarkannya berhenti sendiri. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. "Nanti malam aku mau pakai kartu buat bayar sesuatu. Limitnya kenapa kecil?" Risma membaca pesan itu tanpa perubahan wajah. Jadi dia sudah mencoba. Cepat juga. Jarinya tidak langsung membalas. Ia memasukkan ponsel ke tas, menutup resletingnya pelan. Ada detak tegang di dadanya. Bukan takut, tapi sadar bahwa setiap batas pasti memicu reaksi. Ia belum siap berdebat, belum siap menjelaskan. Tapi ia juga tidak ingin mundur. Di perjalanan pulang, matahari mulai turun. Cahaya keemasan memantul di kaca jendela kendaraan. Risma menatap pantulannya sendiri samar-samar. Wajahnya tampak sama, tapi perasaannya berbeda. Sampai di rumah, ia duduk di ruang tamu yang kini lebih rapi. Rumah itu masih menyimpan luka, tapi tidak lagi membuatnya merasa kecil. Ponselnya berbunyi lagi. Pesan kedua dari Dimas. "Kok kamu diam? Ini penting." Risma membuka notes berisi daftar batasannya. Membacanya pelan. Satu persatu. Lalu ia mengetik balasan singkat. "Kita bicarakan saat kamu pulang." Ia menekan kirim sebelum sempat ragu. Kalimat itu netral. Tidak menyerang. Tapi juga tidak menyerah. Begitu terkirim, jantungnya berdetak lebih keras. Karena ia tahu, saat Dimas pulang, percakapan itu tidak bisa dihindari lagi. Dan kali ini, Risma tidak hanya membawa perasaan. Ia membawa keputusan. Pesan terakhir yang dikirim Risma semalam masih terngiang di kepalanya. "Kita bicarakan saat kamu pulang." Kalimat itu pendek, tapi rasanya seperti pintu yang ia tutup setengah. Cukup untuk menahan angin, tapi belum dikunci. Sepanjang malam ia tidur ringan, mudah terbangun oleh suara kecil. Bukan karena takut,
melainkan karena pikirannya sedang belajar berdiri di tempat baru. Pagi datang dengan tenang. Risma bangun lebih awal, merapikan tempat tidur, lalu membuat teh hangat. Gerakannya teratur, hampir seperti ritual menenangkan diri. Ia tidak membuka chat Dimas. Ia tahu akan ada balasan, tapi untuk pertama kalinya rasa ingin tahu tidak mengalahkan ketenangannya. Saat ia duduk di meja makan, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat bahunya sedikit menegang. Bu Lestari. Ibu mertuanya jarang menelepon tanpa tujuan jelas. Biasanya untuk meminta sesuatu atau menyampaikan pendapat yang terasa seperti perintah halus. Risma menarik napas sebelum mengangkat. Halo, Bu. Suara di seberang terdengar cerah, latar belakangnya ramai, mungkin lobi hotel atau tempat wisata. Risma, kamu sudah sehat kan? Mama sama Dimas besok pulang, kata Bu Lestari tanpa jeda panjang. Tolong nanti siapkan makanannya. Perjalanan jauh. Capek. Mama pengin makan masakan rumah. Biasanya Risma akan langsung menjawab, iya, Bu. Lalu bertanya mau menu apa, jam berapa tiba, dan memastikan semuanya sempurna. Refleks itu muncul sepersekian detik, lalu berhenti. Di kepalanya muncul bayangan dirinya di ranjang rumah sakit. Pesan mereka tentang liburan. Notifikasi saldo berkurang. Lemari pribadinya yang terbuka. Bukan untuk membalas. Hanya untuk mengingat. Iya, jawab Risma singkat. Hanya satu kata. Datar. Tanpa senyum yang biasa ikut terbawa di suaranya. Di seberang, ada jeda. Iya, maksudnya kamu masak, kan? Tanya Bu Lestari lagi. Nadanya berubah sedikit, seperti ingin memastikan kendali masih di tempatnya. Saya lagi kerja. Bu, lihat nanti. Kalimat itu bukan penolakan terang-terangan, tapi juga bukan kepatuhan. Hening sebentar. Bu Lestari terkekeh kecil, tawa yang biasa dipakai untuk menutupi ketidaknyamanan. Kamu ini kenapa sih? Biasanya semangat kalau Mama mau pulang. Risma memandang cangkir tehnya. Uapnya menipis. Tidak apa-apa, Bu. Ia tidak menjelaskan, tidak meminta maaf, tidak memberi alasan panjang. Bu Lestari terdengar seperti ingin berkata sesuatu lagi, tapi akhirnya hanya berkata, ya sudah, nanti Mama kabari jam sampainya. Telepon ditutup. Risma meletakkan ponsel di meja. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena konflik besar, justru karena ketiadaan penjelasan. Selama ini ia selalu merasa harus menjelaskan diri agar tidak disalahpahami. Agar terlihat sopan. Agar dianggap istri baik. Hari ini ia sadar. Penjelasan yang terus-menerus sering berubah jadi pembelaan diri. Bahkan saat ia tidak salah. Dan ia lelah membela diri atas hal-hal yang wajar. Siang hari di kantor. Risma bekerja seperti biasa. Tapi ada kesadaran baru setiap kali ia membuat keputusan kecil. Memilih makan tepat waktu, menolak lembur yang tidak mendesak, menyusun daftar tugas dengan rapi. Ia sedang membangun hidup yang tidak bergantung pada pengakuan orang rumah. Saat jam istirahat, Nia mengirim pesan. Mereka sudah mau pulang. Risma membalas singkat. Besok. Kamu siap? Pertanyaan itu membuatnya berhenti mengetik. Siap untuk apa? Bertemu? Berdebat? Menjelaskan? Ia akhirnya menjawab jujur. Aku siap tidak menjelaskan semuanya. Nia membalas dengan emoji jempol dan satu kalimat. Itu sudah beda jauh dari Risma yang dulu. Risma membaca pesan itu lama. Bukan karena bangga, lebih karena ia menyadari perubahan itu nyata. Sore menjelang, ia pulang ke rumah yang kini terasa lebih netral. Tidak lagi sepenuhnya nyaman, tapi juga tidak menekan. Ia membuka kulkas. Isinya cukup untuk dirinya sendiri. Tidak ada bahan makanan berlebihan. Tidak ada persiapan menyambut tamu. Dulu ia mungkin sudah belanja banyak, memasak sejak pagi, memastikan rumah hangat saat mereka datang.
Sekarang ia hanya memastikan dirinya cukup. Malam turun perlahan. Lampu ruang tamu menyala lembut. Risma duduk dengan notebook kecil, tempat ia mencatat pengeluaran dan kejadian. Ia menulis satu kalimat baru. Tidak semua permintaan harus dijawab dengan pengorbanan. Tulisan itu terlihat sederhana. Tapi tangannya sedikit gemetar saat menutup buku. Ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari Dimas. Mama bilang kamu aneh di telepon. Kamu kenapa? Risma menatap pesan itu lama. Biasanya ia akan cepat meluruskan. Menenangkan. Meyakinkan bahwa semuanya baik. Hari ini ia mengetik pelan. Tidak apa-apa. Ia tidak menambahkan emoji. Tidak menambahkan penjelasan. Setelah terkirim, ia menaruh ponsel di meja dan mematikan lampu ruang tamu. Rumah menjadi sunyi. Besok mereka pulang. Besok rumah ini tidak kosong lagi. Besok percakapan yang ia tunda akan menunggu di depan pintu. Risma berdiri di depan jendela, melihat pantulan dirinya di kaca gelap. Ia tidak merasa kuat. Ia tidak merasa berani. Tapi ia juga tidak merasa kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan orang lain bingung, tanpa merasa wajib memperbaikinya. Di dalam dadanya ada ketegangan baru. Bukan takut ditinggalkan, melainkan siap menghadapi jika harus berdiri sendiri. Besok, mereka datang. Dan Risma belum menyiapkan apapun untuk mereka. Keputusan kecil itu terasa seperti garis tipis, yang jika dilewati, tidak mudah ditarik kembali. Pagi itu rumah terasa terlalu sunyi untuk ukuran rumah yang akan kedatangan orang. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara peralatan dapur, tidak ada persiapan menyambut kepulangan. Risma bangun lebih awal dari alarmnya. Ia duduk di tepi ranjang beberapa menit, menatap lantai. Kalimat yang ia tulis semalam terlintas lagi di kepalanya. Tidak semua permintaan harus dijawab dengan pengorbanan. Hari ini kalimat itu tidak cukup. Hari ini ia butuh tindakan. Ia berdiri pelan. Tubuhnya masih menyimpan sisa lelah pemulihan, tapi gerakannya mantap. Ia membuka lemari pakaian. Deretan baju tergantung rapi, sebagian miliknya, sebagian milik Dimas. Dulu ia menyusun semuanya bersama, tanpa batas. Kaosnya bercampur dengan kemeja kerja Dimas. Jaketnya berdampingan dengan pakaian Bulestari yang sering dititipkan di rumah mereka. Hari ini matanya melihatnya berbeda. Ia mengambil koper kosong dari bawah tempat tidur. Resletingnya berbunyi halus saat dibuka. Tangannya berhenti sejenak di atas kemeja Dimas. Ada memori kecil di sana. Hari mereka pertama kali belanja pakaian setelah menikah. Saat itu Dimas berkata, "Rumah kita nggak perlu hitung-hitungan." Risma dulu merasa kalimat itu romantis. Sekarang ia mengerti, tidak ada hitung-hitungan sering berarti tidak ada batas. Ia mulai melipat. Satu persatu. Rapi. Tenang. Tidak ada gerakan kasar. Tidak ada lemparan marah. Kemeja kerja Dimas. Celana santainya. Tas kecilnya. Semua masuk ke koper. Setiap lipatan terasa seperti keputusan kecil. Bukan untuk menghukum. Bukan untuk balas dendam. Hanya memisahkan. Setelah itu ia membuka laci yang biasa dipakai Bulestari saat menginap. Beberapa pakaian rumah, selendang, dan perlengkapan pribadi masih ada. Risma menyiapkan satu tas terpisah. Ia tidak menghela napas panjang. Tidak menangis. Tidak berbicara pada dirinya sendiri. Ia hanya melakukan. Di dalam kepalanya tidak ada kalimat dramatis. Hanya satu kesadaran sederhana. Ini milik mereka. Ini milikku. Saat koper dan tas itu penuh, Risma mengangkatnya keluar kamar. Langkahnya pelan, tapi tidak ragu. Ia meletakkannya di lorong dekat pintu kamar tamu. Bukan di luar rumah. Belum. Hanya di luar kamarnya. Kamar tidur itu ia pandangi sebentar setelah kembali masuk. Ruangan itu terasa lebih luas. Lebih ringan. Lebih jujur.
Untuk pertama kalinya sejak menikah, kamar itu sepenuhnya miliknya. Dadanya berdebar, bukan karena takut dimarahi, tapi karena sadar ini tidak bisa dianggap sepele. Dimas pasti mengerti pesan di baliknya. Dan mungkin akan marah. Risma duduk di tepi ranjang. Tangannya sedikit dingin. Ia menggenggam ujung sprei untuk menenangkan diri. Ia tidak membenci Dimas. Ia tidak ingin menghancurkan rumah tangganya. Ia hanya tidak mau menghilang di dalamnya. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Dimas. Kami berangkat dari bandara. Sampai sore. Risma membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dulu ia akan membalas dengan daftar pertanyaan. Sudah makan atau belum? Mau dijemput atau tidak? Ingin dimasakan apa? Hari ini ia hanya mengetik. Baik. Satu kata. Cukup. Setelah mengirim, ia berdiri lagi. Pandangannya jatuh pada map dokumen keuangan di meja. Ia membukanya, memeriksa isinya. Semua rapi. Catatan pengeluaran. Salinan transaksi. Daftar batasan yang ia tulis. Bukan senjata. Bukan ancaman. Hanya pegangan agar ia tidak goyah saat bicara nanti. Siang menjelang. Cahaya matahari masuk lewat jendela ruang tamu. Risma menyapu lantai seperti biasa. Aktivitas sederhana itu membuat pikirannya tetap tenang. Di tengah menyapu, ia berhenti di depan pintu kamar. Melihat koper di lorong. Sekilas, ada suara kecil di kepalanya. Ini terlalu jauh. Bagaimana kalau dia tersinggung? Bagaimana kalau dia pergi? Pertanyaan terakhir membuatnya diam lebih lama. Jika Dimas pergi karena batas yang wajar, apakah itu benar-benar kehilangan? Risma tidak menjawabnya. Tapi ia tidak memindahkan koper itu kembali. Sore semakin dekat. Suara kendaraan di luar mulai ramai. Setiap deru mobil membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak menyiapkan makanan. Hanya air minum di meja. Bukan untuk menyambut. Hanya untuk tetap sopan. Sebelum duduk, ia mengambil satu langkah terakhir. Ia menggeser koper dan tas itu sedikit lebih dekat ke pintu utama. Masih di dalam rumah, tapi jelas terlihat saat orang masuk. Pesannya sunyi, tapi tegas. Ini bukan pengusiran. Ini pemisahan. Risma lalu duduk di sofa. Tangannya di pangkuan, punggung tegak. Ia tidak bermain ponsel. Tidak menyalakan televisi. Ia menunggu dalam kesadaran penuh. Di luar, suara mobil berhenti tepat di depan rumah. Pintu mobil tertutup. Suara langkah mendekat. Kunci pagar berbunyi. Untuk sepersekian detik, jantungnya melonjak. Tubuhnya ingin berdiri, ingin menyambut seperti biasa. Tapi ia tetap duduk. Kunci pintu rumah mulai diputar dari luar. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahannya, Risma tidak merasa seperti tuan rumah yang harus menyenangkan semua orang. Ia merasa seperti pemilik hidupnya sendiri, yang baru saja menarik garis yang tidak bisa pura-pura tidak ada. Pintu mulai terbuka. Dan Risma tahu, setelah detik ini, tidak ada lagi percakapan yang bisa kembali ke cara lama. Suara kunci yang diputar kemarin sore masih terngiang di kepala Risma saat ia duduk di meja kerjanya pagi ini. Ia datang ke kantor lebih awal, seolah jarak fisik dari rumah bisa memberinya ruang bernapas. Semalam tidak ada ledakan. Tidak ada teriakan. Dimas dan Bu Lestari masuk, melihat koper di dekat pintu. Wajah mereka berubah. Kaget, lalu tidak nyaman. Risma hanya berkata pelan bahwa ia lelah dan ingin istirahat. Tidak ada penjelasan panjang. Percakapan ditunda. Tapi ketegangan tinggal. Pagi ini, Risma menyalakan komputer, membuka fail laporan, mencoba tenggelam dalam angka dan tabel. Ia ingin pikirannya fokus pada sesuatu yang bisa diatur. Namun dadanya tahu, ini belum selesai. Sekitar pukul 10, ponselnya bergetar di meja. Nama Dimas muncul di layar. Bukan pesan, panggilan. Risma menatapnya beberapa detik.
Rekan kerja di sekitarnya sibuk dengan urusan masing-masing. Dunia berjalan normal, kontras dengan detak di dadanya. Ia mengangkat. Halo. Tidak ada basa-basi. Risma, ini apa maksudnya? Suara Dimas langsung tinggi. Ia tidak berteriak, tapi jelas marah yang ditahan. Kenapa barang-barangku di luar kamar? Mama juga kaget. Risma memandang layar komputernya yang penuh angka. Ia sengaja menjaga suaranya datar. Aku hanya memisahkan barang. Memisahkan gimana maksudnya? Itu rumah kita. Kata kita terdengar seperti klaim, bukan kebersamaan. Risma menarik napas pelan. Inilah momen yang selama ini ia bayangkan dan takuti. Anehnya, saat tiba, suaranya tidak gemetar. Rumah itu dibeli dari jerih payahku juga. Mas, katanya tenang. Aku bayar cicilannya. Aku isi-isinya. Aku rawat sendiri waktu kamu liburan. Di seberang, hening sepersekian detik. Dimas seperti tidak siap mendengar kalimat itu keluar langsung, tanpa dibungkus nada lembut. Kamu ngungkit-ngungkit uang sekarang? Balasnya, defensif. Aku tidak mengungkit, jawab Risma. Aku mengingatkan. Karena selama ini kamu lupa. Tangannya tidak berkeringat. Jantungnya tetap cepat. Tapi pikirannya jernih. Ia tidak menyerang. Ia menyebut fakta. Dimas menghela napas keras. Ini cuma barang di kamar. Nggak perlu dibesar-besarkan. Kalau cuma barang, kenapa kamu marah? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Bukan jebakan, bukan sindiran, hanya lurus. Dimas tidak langsung menjawab. Risma melanjutkan, pelan tapi tegas. Aku tidak merusak apapun. Aku tidak membuang. Aku hanya memisahkan milikku dan milikmu. Seperti rekeningku sekarang. Kamu ngomong apa? Nada Dimas berubah. Limit kartu berubah. Tabungan pindah. PIN tidak kupakai lagi untuk orang lain. Sekarang heningnya lebih panjang. Risma bisa membayangkan wajah Dimas. Bingung, menghitung cepat di kepalanya. Ia mengenal suaminya cukup lama untuk tahu kapan ia kehilangan pijakan. Kamu mindahin uang? Tanya Dimas akhirnya. Aku mengatur uangku. Itu buat kebutuhan rumah juga. Rumah tetap jalan. Listrik bayar. Air bayar. Makan ada. Yang tidak ada cuma liburan pakai uangku tanpa izin. Kalimat itu keluar tanpa emosi berlebih. Justru ketenangan itu yang membuatnya tajam. Di seberang, suara Dimas mulai berubah. Marahnya bergeser jadi gelisah. Kamu ini kenapa sih tiba-tiba berubah? Nia ngomporin ya. Risma hampir tersenyum kecil. Dulu ia mungkin akan buru-buru menyangkal agar tidak dianggap terpengaruh orang lain. Sekarang ia tidak merasa perlu. Tidak ada yang mengompori. Aku cuma capek dianggap selalu ada. Dimas terdiam lagi. Risma menatap pantulan dirinya di layar monitor yang gelap. Wajahnya terlihat biasa saja. Tidak galak. Tidak dingin. Hanya tegas. Aku butuh dihargai, Mas, katanya pelan. Bukan cuma saat gajian. Kalimat itu bukan teriakan. Bukan drama. Tapi itulah inti yang selama ini terkubur. Dimas terdengar menghela napas panjang. Kali ini bukan marah. Lebih seperti orang yang kehilangan kendali situasi. Kamu bikin semuanya jadi ribet, katanya. Risma menggeleng kecil. Meski Dimas tidak bisa melihat. Tidak. Aku bikin semuanya jelas. Di luar ruangan, Pak Arif lewat dan sempat melirik. Memberi anggukan singkat seolah menyapa. Kehadiran itu mengingatkan Risma bahwa dunianya lebih luas dari satu percakapan ini. Aku lagi kerja, lanjut Risma. Kalau mau bicara, nanti malam. Kamu jangan matiin telepon dulu. Risma memotong dengan tenang. Nanti malam. Ia menutup panggilan sebelum suaranya berubah. Bukan karena kalah, tapi karena batas. Setelah layar kembali gelap,
Ia meletakkan ponsel pelan. Jantungnya akhirnya terasa di tenggorokan. Tangan sedikit gemetar. Reaksi yang datang terlambat. Ia tidak menang. Ia tidak kalah. Ia hanya berdiri. Beberapa menit ia duduk diam, membiarkan tubuhnya menyusul keberanian yang lebih dulu maju. Lalu ia membuka file laporan lagi. Angka-angka di layar tampak biasa. Hidup tetap berjalan. Dunia tidak runtuh karena satu perempuan menarik batas. Namun jauh di dalam, ia tahu sesuatu sudah bergeser permanen. Dimas sekarang sadar, aksesnya tidak lagi bebas. Kendalinya tidak utuh. Dan orang yang kehilangan kendali sering bereaksi tak terduga. Ponselnya menyala lagi. Pesan masuk dari Dimas. Kita bicara serius nanti. Ini belum selesai. Risma membaca pesan itu tanpa langsung membalas. Ia tahu ini belum selesai. Justru baru dimulai. Di dalam dadanya ada ketegangan baru. Bukan takut dimarahi, tapi sadar bahwa setiap batas membawa konsekuensi. Ia membuka notes di ponselnya dan menambahkan satu kalimat. Tenang bukan berarti mundur. Lalu ia mengunci layar. Malam nanti, percakapan itu menunggu. Dan Risma harus memutuskan satu hal penting. Apakah batas ini akan ia pertahankan? Atau ia longgarkan demi damai semu? Malam turun lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin perasaan Risma yang membuat waktu terasa rapat. Pesan terakhir Dimas yang tadi masih tersimpan di ponselnya. Ini belum selesai. Risma tahu, malam ini justru penentu akhirnya. Ia pulang kerja tanpa tergesa. Tidak membeli bahan makanan khusus. Tidak menyiapkan jamuan. Hanya menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Mandi, mengganti pakaian rumah, mengikat rambut sederhana. Rumah itu tenang. Tidak lagi terasa seperti tempat menunggu penilaian. Sekitar pukul 7, suara pagar terbuka terdengar. Bukan terburu-buru, tapi ragu. Risma yang sedang duduk di ruang tamu menutup buku catatannya pelan. Ketukan pintu datang 2 kali. Ia berdiri, berjalan, lalu membuka. Dimas berdiri di depan, wajahnya tidak lagi keras seperti di telepon. Di sampingnya Bu Lestari memegang tas. Ekspresinya campuran lelah dan tidak enak hati. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mereka tampak tidak memegang kendali. Boleh masuk? Tanya Dimas. Risma mengangguk singkat dan memberi jalan. Bukan hangat, bukan dingin, netral. Mereka duduk. Tidak ada yang langsung bicara. Keheningan di ruang tamu itu berbeda dari yang dulu. Bukan tegang penuh emosi, melainkan hening yang memaksa kejujuran. Dimas yang mulai. Risma, soal kemarin. Suaranya lebih rendah. Aku mungkin salah pakai uang tanpa bilang. Mungkin. Kata itu terdengar kecil sekali dibanding luka yang terjadi. Tapi Risma tidak bereaksi. Ia tidak mengejar kata maaf. Tidak memotong. Bu Lestari menyusul. Nada suaranya tidak lagi menyindir seperti biasanya. Mama nggak kepikiran kamu akan tersinggung sampai begini. Mama kira kamu nggak keberatan. Risma memandang mereka bergantian. Dulu kalimat seperti itu bisa membuatnya langsung mengecil, merasa berlebihan. Hari ini tidak. Aku tidak tersinggung, jawabnya pelan. Aku merasa tidak dianggap. Kalimat itu jatuh tenang di antara mereka. Dimas menunduk sebentar. Kami cuma mau suasana nggak tegang. Rumah jadi nggak enak. Risma hampir tersenyum tipis. Bukan sinis. Hanya sadar. Jadi yang tidak enak adalah suasananya. Bukan perlakuannya. Ia melipat tangan di pangkuan. Menjaga suaranya tetap stabil. Aku tidak minta kalian merasa bersalah. Aku cuma menetapkan batas. Dimas mengangkat kepala. Batas sampai barangku dipisah. Iya. Jawaban itu tidak keras. Tapi tidak bisa ditawar. Risma melanjutkan. Aku tidak mengusir. Aku memisahkan. Supaya jelas mana tanggung jawabku, mana bukan. Bu Lestari terlihat ingin membela diri,
tapi urung. Mungkin karena untuk pertama kalinya ia melihat Risma tidak berbicara dari emosi. Aku capek jadi tempat bergantung semua orang, kata Risma. Saat aku di rumah sakit, aku diminta urus diri sendiri. Sekarang aku lakukan itu. Tidak ada tuduhan dalam nada suaranya. Hanya fakta yang disusun rapi. Dimas mengusap wajahnya. Raut panik yang kemarin terdengar di telepon kini terlihat jelas. Terus maunya gimana sekarang? Pertanyaan itu dulu akan membuat Risma bingung. Ia akan mencari jawaban yang menyenangkan semua pihak. Sekarang jawabannya sudah ada. Kalian mandiri, katanya. Keuangan masing-masing jelas. Kalau tinggal di sini, kontribusi jelas. Kalau tidak siap, cari tempat sendiri dulu. Bu Lestari tertegun. Maksud kamu? Mama harus pindah. Aku butuh rumah yang tenang, jawab Risma. Bukan rumah yang membuatku takut buka rekening sendiri. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada air mata. Justru ketenangan itu yang membuat kata-katanya final. Dimas menatapnya lama, seperti mencari celah bahwa ini hanya emosi sesaat. Tapi yang ia temukan adalah keteguhan yang baru. Kamu berubah, katanya pelan. Risma mengangguk kecil. Aku pulih. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Pulih dari kecelakaan, pulih dari kebiasaan mengalah, pulih dari rasa takut dianggap istri gagal. Ruangan hening lagi. Akhirnya Dimas berdiri. Tidak marah. Tidak juga menerima sepenuhnya. Tapi sadar ia tidak bisa memutar situasi seperti dulu. Kami pikirkan, katanya. Risma mengangguk. Ia tidak mengejar jawaban. Bukan tugasnya lagi memastikan semua orang nyaman. Bu Lestari ikut berdiri. Wajahnya lebih tua malam ini, seperti kehilangan posisi yang biasa ia pegang. Mama nggak niat jahat. Aku tahu, jawab Risma. Dan ia memang tahu. Niat baik tanpa batas tetap bisa melukai. Mereka berjalan ke pintu. Tidak ada drama. Tidak ada tangisan. Hanya langkah orang-orang yang sedang menata ulang posisi. Risma berdiri di balik pintu itu beberapa detik. Dadanya terasa berat. Bukan karena ragu, tapi karena melepaskan kebiasaan lama selalu menyakitkan. Matanya sedikit panas, tapi tidak sampai menangis. Ia berjalan ke sofa, duduk, lalu menghela napas panjang. Tidak ada kemenangan dramatis. Tidak ada rasa lega berlebihan. Hanya ketenangan baru yang pelan-pelan mengisi ruang kosong. Untuk pertama kalinya, ia tidak memilih damai semu. Ia memilih hormat pada diri sendiri. Dan rasa hormat itu terasa lebih menyembuhkan daripada maaf manapun yang terlambat. Di meja, ponselnya menyala. Pesan dari Nia masuk. Gimana? Risma mengetik sebentar, lalu mengirim. Aku baik. Kali ini bukan jawaban defensif. Itu kenyataan. Ia menatap sekeliling rumahnya. Rumah itu masih sama. Dinding yang sama. Furnitur yang sama. Tapi perasaan di dalamnya berbeda. Rumah ini tidak lagi tempat ia berkorban diam-diam. Ini tempat ia hidup. Risma bangkit, mematikan lampu ruang tamu, lalu berjalan ke kamar. Langkahnya pelan tapi ringan. Besok mungkin tidak mudah. Mungkin akan ada omongan, penilaian, atau kesepian. Tapi malam ini ia tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi meninggalkan dirinya sendiri demi orang lain. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, itu cukup. Kadang akhir bukan tentang siapa yang pergi, tapi siapa yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Jika cerita ini menyentuhmu, klik like dan tulis di kolom komentar.